Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ZBND akan mempresentasikan final progress aplikasi Meocha. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengenai pengembangan aplikasi MEOPay. Dalam era digital saat ini, banyak usaha mikro masih menggunakan sistem kasir manual. Cara manual seperti ini masih sering menimbulkan berbagai masalah. Misalnya mulai dari kesalahan perhitungan, pelayanan yang lambat, hingga proses pencatatan transaksi yang tidak efisien. Melihat permasalahan tersebut, kami membuat sebuah prototipe aplikasi digital bernama MEOPay. Yang dikembangkan menggunakan Meet Aplikasi Inventor. Prototipe ini berfungsi sebagai model awal sistem kasir modern yang mampu menghitung harga, jumlah pesanan, dan diskon secara otomatis dalam satu antarmuka yang sederhana. Yang kedua, tujuan pengembangan prototipe. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama menerapkan konsep sistem kasir berbasis aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi transaksi penjualan. Yang kedua, menyediakan simulasi proses perhitungan otomatis, total harga dan diskon. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep pemrograman visual berbasis blok atau block-based programming agar mudah dipahami dan dikembangkan oleh pengguna non-programmer. Yang keempat, atau yang terakhir, memberikan gambaran awal bagi pengembangan aplikasi kasir versi final yang dapat diimplementasikan pada usaha mikro seperti Meocha. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan langsung tentang 80% tahap aplikasi yang sudah kami buat dari progres aplikasi MEOPay tersebut. Nah, dan sekarang kami akan menjelaskan kembali final progress aplikasi MEOPay yang akan dijelaskan langsung oleh Naila sebagai development. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu MEOPay. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Di paling awal terdapat nama dari aplikasi ini sendiri, yaitu MEOPay. Terus ada logo bergambar kucing berwarna hijau yang apabila ditekan akan bersuara seperti kucing. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada tempat pemilihan menu. Jadi nanti menu yang dipesan akan dipilih di sini. Nah, misalnya kita pilih menu pertama. Nah, terus masukkan harga dari menu tersebut. Nah, terus masukin jumlah pesanannya dan masukin juga diskon. Apabila nggak ada diskon, bisa diisi dengan 0%. Nah, selanjutnya dihitung harga pesanannya, keluar harga pesanannya. Nah, ini apabila seseorang itu hanya pesan satu menu, yang apabila memilih menu yang lebih dari satu, itu bisa dipencet pesan lebih dari satu menu, dan kemudian tampilkan rincian pesanan. Nah, jadi rincian pesanannya akan muncul di bawah. Nah, kemudian karena sudah pesan pilih dari satu menu tadi, kita pilih lagi menu yang lain. Misalnya menu yang ini, terus kita masukin lagi harganya. Kita masukin jumlah dan diskon seperti sebelumnya, disesuaikan aja. Terus hitung harga pesanan lagi. Nah, muncul harganya, kita pencet lagi, tampilkan lebih dari satu menu. Terus kita tampilkan lagi rincian pesanan seperti sebelumnya. Ini muncul lagi rincian pesanannya, dan kemudian ini kita lakukan apabila memilih lebih dari satu menu seperti sebelumnya. Jadi harga yang finalnya akan terlihat di sini. Selanjutnya kita bisa reset rincian transaksi yang sudah kita lakukan dengan menekan tombol ini. Nah, ini ditekan ya, oke, sudah hilang. Nah, kemudian selain dari halaman 1 ini, ada juga halaman 2 dari aplikasi yang isinya itu untuk penginputan data keuangan. Kita pencet data transaksi. Nah, ini adalah halamannya. Nah, jadi ini tuh diisi oleh ownernya terkait data transaksi bisa di hari ini dan bisa juga di bulan ini. Nah, ini bisa kita isi sesuai data yang sebenarnya. Ada pendapatan keseluruhan, pendapatan bersih, modal, total produk terjual, total transaksi, dan menu terlaris. Nah, kemudian datanya itu bisa disimpan, dan kemudian apabila kita pencet lihat, dia itu akan muncul di sini. Akan muncul rinciannya itu di sini. Nah, dan nanti setelah muncul di sini, itu bisa disalin dan bisa dipaste ke dokumen tempat mereka biasa mencatat data keuangan. Nah, selanjutnya bisa dipencet reset data transaksi. Nah, untuk reset data transaksi yang ini, itu untuk menghapus data transaksi yang diinput di sini. Jadi bukan yang dimasukkan ke tabel. Nah, untuk yang dimasukkan ke tabel itu ada nanti untuk resetnya itu ada di bawahnya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini data untuk bulan ini, jadi diisinya tuh sebulan sekali.
fiturnya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah ini adalah riset semua data transaksi. Nah, tombol ini digunakan untuk menghapus data-data yang terdapat di kolom-kolom data transaksi yang sudah diinput. Nah, terus yang terakhir ada tombol kembali. Tombol kembali itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, sekian mengenai spesifikasi aplikasi MEOP ini. Nah, tadi itu sudah disampaikan langsung oleh developer kita mengenai final progress aplikasi MEOP. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan keseluruhan proses pengembangan yang telah dilalui, dengan ini kami menyimpulkan bahwa proyek aplikasi MEOP telah mencapai kemajuan final atau final progress dan siap untuk diimplementasikan secara penuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang final progress aplikasi MEOP. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke tahap akhir atau tahap validasi. Semoga presentasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.